Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar semuanya mahasiswa kami? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti proses pembelajaran kita walaupun dalam suasana daring. Insyaallah ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Ya, pada pertemuan kita kali ini kami akan menyampaikan tentang globalisasi. Kata globalisasi itu berasal dari kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, globalization. Globalisasi secara garis besar adalah integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Definisi globalisasi berdasarkan sudut pandang yang pertama sekali ada istilahnya internasionalisasi, kemudian ada liberalisasi, kemudian ada universalisasi, dan kemudian ada westernisasi, hubungan transplanetari, dan suprateritorialitas. Nah, jadi dalam proses pengertian definisi globalisasi berarti sudut pandang dah mendunia sehingga pergeseran-pergeseran daripada budaya atau segala macam ini akan terjadi pada saat globalisasi. Beberapa pengaruh globalisasi berdasarkan sosial budaya dan ekonomi yang ada sekarang ini, misalnya berdasarkan sosial media, globalisasi ini membentuk sikap individualistis seseorang. Kemudian ada pada masa globalisasi ini juga materialisme meningkat, kemudian berkembangnya hedonisme, kemudian muncul pragmatisme. Ini pada masa globalisasi. Jadi para mahasiswa sekalian, berdasarkan budaya, maka yang pertama bisa kita simpulkan berkembangnya modernisasi di dunia, yang kedua lengkapnya sarana pendidikan, yang ketiga kemajuan dan peningkatan sumber daya manusia, dan yang keempat pengetahuan tentang budaya negara lain. Bisa kita lihat lagi tentang globalisasi ini berdasarkan ekonomi, memacu produktivitas, kemudian memacu inovasi. Nah, inovasi ini apalagi dalam hal ekonomi ini luar biasa terjadi peningkatan tentang inovasi. Kemudian meningkatnya kreativitas, kemudian munculnya perusahaan internasional. Jadi dalam hal era globalisasi sekarang ini, maka itu segala yang terjadi di dunia luar juga kita akan mengetahui dan bisa menjadi lebih mencari hubungan antar negara. Dalam subbab proses globalisasi ini, yang pertama bisa kita perhatikan ada abad 19 sampai 20. Pesatnya perkembangan teknologi, kemudian proses globalisasi berupa pikiran atau nilai kehidupan. Ciri-ciri globalisasi itu yang pertama perkembangan barang-barang seperti smartphone, yang HP misalnya hari ini, kemudian ada televisi satelit, kemudian internet, pasar dan produk ekonomi di negara-negara yang berkembang, yang berbeda, juga menjadi saling bergantung satu sama lain. Kemudian meningkat interaksi kultur ataupun budaya seperti televisi, film, musik, dan transisi lainnya, ataupun berita tentang olahraga yang internasional yang kesemuanya itu menjadi global. Maka itu yang bisa kita sampaikan bahwa beberapa perkembangan ini menjadi ciri-ciri daripada globalisasi itu sendiri. Pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme bangsa Indonesia. Apa dampak positifnya, apa dampak negatif? Yang pertama dampak positif itu sosial, kemudian ada budaya, kemudian ekonomi, kemudian dampak yang negatif sosial, budaya, ekonomi juga. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Maka dia ada plus dan minusnya. Jadi para mahasiswa sekalian, ketika terjadinya faktor pengaruh globalisasi nasionalisme terhadap bangsa Indonesia itu ada positif dan negatif. Jadi para mahasiswa sekalian, ketika terjadi dampak positif sosial media hari ini, misalnya lewat HP, kalau dipergunakan secara positif, terjalin silaturahminya
walaupun jauh bisa terkomunikasi secara baik. Kemudian secara budaya yang positifnya, kita bisa mengirim ataupun kita bisa melihat budaya negara A, negara B. Itu langsung bisa kita ketahui secara per detik, tahu kita. Kemudian ada secara ekonomi, jadi bisa membaca secara global itu ekonomi yang ada di negara luar. Itu yang secara positif. Kemudian banyak sekali juga dampak yang negatif, sosial media. Kita perhatikan sekarang di medsos-medsos yang terjadi, saling membuli. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kemudian secara budaya, yang barangkali budaya-budaya yang tidak senonoh yang ditampilkan lewat media sosial. Maka itu juga mengurangi sikap etika daripada sosial media itu sendiri. Jadi itu para mahasiswa sekalian, ketika ada positif dan negatif, maka pilihlah pada saat ini itu yang berdampak kepada yang positifnya. Jadi tinggalkan yang negatif. Bagaimana cara menyikapi dampak daripada globalisasi itu sendiri? Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Contohnya semangat mencintai produk dalam negeri. Jadi kita bangga mencintai produk dalam negeri Indonesia. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya dalam nilai Pancasila itu semua sudah tercantum bahwa bagaimanapun itu adalah ideologi negara. Maka sejatinya bangsa Indonesia itu menjalankan sebagaimana yang disampaikan dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, agama dan keyakinan yang kita anut itu, maka di situ akan saling menghargai dan menghormati. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, kemudian ada bidang ideologi, kemudian ada bidang ekonomi, sosial, budaya bangsa. Kemudian yang berikutnya, para mahasiswa perlunya perhatian para orang tua dalam memantau pergaulan dan cara hidup anaknya. Nah, disinilah pengaruh globalisasi. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai dosen, kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, maka di sini kewajiban kita memantau pergaulan cara hidup anak sekarang. Jangan serta-merta kita memberikan handphone, kemudian di Android kita masing-masing itu punya batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ataupun di sekolahnya terjadi perhatian besar dari pihak kita guru untuk memberikan pengetahuan edukasi kepada para siswa kita dalam hal penggunaan handphone ataupun penggunaan smartphone supaya tidak terjadi salah penggunaan. Maka ini akan menyebabkan generasi kita nanti generasi yang tidak mencintai produk dalam negeri kita. Jadi ketika sudah terjadi pembatasan ataupun pergaulan yang sedemikian rupa, maka dalam era globalisasi ini sangat dibutuhkan peran daripada kedua orang tua, juga sangat dibutuhkan peran dari para guru ataupun dari pihak sekolah dan pemerintah. Jadi para mahasiswa dalam menyikapi dampak globalisasi ini sangat penting. Yang pertama, kita harus mengamalkan nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri. Sebagai kesimpulan kita dalam perkuliahan ini, mari sama-sama kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang terjadi dalam globalisasi ini kita ada benteng dalam mempertahankan diri. Mudah-mudahan dengan era globalisasi ini juga kita tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita merugi ataupun bisa membuat kita kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada para mahasiswa semuanya. Silahkan para mahasiswa belajar kembali sesuai dengan referensi-referensi yang Bapak berikan ini. Mudah-mudahan nanti para mahasiswa bisa menguasai tentang globalisasi ini dan bisa menyampaikan, memberikan edukasi pengetahuan kepada siswa di sekolah ataupun kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai negara kita ini, yang mencintai Pancasila ini menjadi dalam nilai-nilai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di materi berikutnya. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.